biasa Iya penampilannya. Mbak, keren banget itu. Boleh berikan aplaus sekali lagi buat anak sekolah minggu dan ibunya. Haleluya. Kita juga boleh bersyukur hari ini jika kita semua berkumpul, kita merayakan kemerdekaan Indonesia yang ke-77. Amin. Kita mau sama-sama bangkit berdiri, kita mau bersyukur pada Tuhan karena kita telah diberikan kemerdekaan.
bersama-sama berdiri bagi bangsa ini untuk menyatakan kemuliaan-Mu Bapa. Puji-pujian kami, menikmati ucapan syukur kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Merdeka. Merdeka. Kurang semangat, merdeka. Kita semua telah dipilih dan telah dimerdekakan oleh Tuhan. Mari sebab itu, mari kita memuji dan bersorak bagi Dia. Kita dipilih. Kemuliaan dan hormat kami
akan melihat persembahan tarian dari kaum ibu. Wah, cantik-cantik sekali ya Kak Iya, Tessa, cantik-cantik, ibu-ibunya. meni-meni semua ibu-ibunya. Narinya juga semangat-semangat banget. Oleh kita mau sama-sama bangkit berdiri lagi, kita mau semangat lagi, kita mau puji nama Tuhan. Kita mau punya visi dan kita mau punya mimpi untuk negeri. Punya visi untuk bangsa ini. Ku punya misi untuk negeriku. Satukan hati dan berdoa.
Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia, tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia, tetap sedia membela negara kita. Pas Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia, tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia, tetap sedia membela negara kita. Kita tetap setia, tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia, tetap sedia membela negara kita. Merdeka! Yes! Bagimu negeri, jiwa raga kami. Indonesia is the most beautiful land in the universe. The land where we were born. The nation where we grew up. So many colors that live together in peace. With a million timeless treasures. With an abundance of natural wealth. Indonesia is not just wonderful. Indonesia is a wonderland. Kota baru.
Soleram, 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 anak yang manis, janganlah dicium, sayang kalau dicium merah pipinya. Kamu pun yang jauh di batu, kunwang sansai baku liliang, takkan ajo kawan-kawan nalamu, sangke basuh yang sulia. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Kami mengucap syukur untuk 77 tahun Tuhan sudah boleh memimpin bangsa kami. Kami yakin dan percaya mulai saat ini ke depan Tuhan juga akan senantiasa memimpin bangsa kami. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kau memberkati setiap kami semua.
Bila firman Tuhan pada malam hari ini boleh kami resapi, kami lakukan dalam hidup kami boleh menjadi berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Amin. Shalom. 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 Sehat? Tapi dilihat dari sini wajahnya kok kayak tegang ya Bapak Ibu ya. Oke, Shalom. Selamat malam. Gimana kabarnya? Sudah merdeka belum? Tenan? Berarti kalau sudah merdeka, kalau saya teriak merdeka 3 kali, Bapak Ibu juga teriak merdeka 3 kali, harusnya semangat ya. Merdeka, merdeka, merdeka. Sambil berdiri dulu yuk, berdiri dulu. Kan dari tadi udah duduk, lihat penampilan dari Bapak Ibu, dari adik-adik sekolah minggu dan juga pemuda remaja duduk. Sekarang saya mau merdeka, tangannya dikepal ke atas, pakai suara yang paling lantang, paling semangat, oke? Merdeka, merdeka, merdeka. Oke, sekarang tos kanan kirinya bilang, aku sudah merdeka, awakmu piye? Oke. Sudah merdeka? Haleluya, silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Aku merdeka, piye kamu? Sudah merdeka apa belum? Malam hari ini kita mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Yang mengucap syukur boleh lambaikan tangannya, yang mengucap syukur tak Yang enggak mengucap syukur boleh pulang. Oh enggak. Kalau boleh pulang berarti kan enggak ada yang pulang, toh berarti di sini semuanya mengucap syukur. Oke, Bapak Ibu Saudara. Indonesia merdeka sudah 77. Dihitung dari berarti masih 76 tahun 364 hari ya, belum 77 tahun ya. Berarti salah kabeh. Oke. Ora sido ngetokne hadiah aku. Padahal di sini saya sudah menyiapkan hadiah. Buat kakak-kakak pemuda dan remaja sama sekolah minggu yang berani maju ke depan menyebutkan tema ulang tahun HUT RI ke-77, ada hadiahnya. Ayo yang berani. Bapak ibunya nanti dulu. Buat adik-adik sekolah minggu sama pemuda remaja yang berani maju menyebutkan tema kemerdekaan Indonesia yang ke-77, ada hadiahnya. Yuk cepet yuk. 5 4 3. Oke, putune mama sis mesti kendel. KKN ini. Oke. Silakan ngasih ke depan. Hadap ke sana loh. Ya, naik. Hadap ke sana. Oke. Temanya apa? Pulih lebih cepat, bangkit lebih. Enggak denger loh. Sing banter. Kayak BL kan lho. Bangkit lebih cepat, pulih dengan baik. Benar apa salah? Belum beruntung, silakan kembali dulu Kak. Oke, karena peserta pertama belum berhasil, ada lagi sing nom yang kakak-kakak pembinanya nanti dulu. Oke, silakan Kak kalau mau maju Kak. Ayo, kakak-kakak pemuda remaja sama sekolah minggu. Bang, kalau Mas Paulus maju, hadiahnya cilik lah. Ayo, siapa yang mau? Yang mau langsung maju aja, nggak usah ditunjuk. Yang mau langsung maju. Mas Aris nanti dulu toh Mas. Saya ngerti jiwa muda tapi sabar dulu. Pulih dengan cepat, bangkit lebih kuat. Belum tepat. Lah, piye iki? Ayo Mas Rendra. Maju no, liane maju kok. Ndang toh, Peh. Durasi. Pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Masa iya? Sik to lho, aja ngalese. Bener enggak Bapak Ibu? Nah, hadiahnya ganteni saya khotbah. Sik Mas Rin, lho, sik to iki hadiah tenan iki. Nah. Ya, sama-sama. Oke. Pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Pulih dari apa? Pulih dari apa? Oke, kalau Indonesia dan dunia pulih dari segala pandemi yang ada. Kalau Bapak Ibu pulih dari apa?
Pulih dari sakit hati boleh? Pulih dari iri hati boleh? Bangkit dari kemalasan mau? Ini yang gampang dikatakan tapi susah dilakukan ya toh. Tuhan, aku pengen besok pagi doa. Haleluya. Amin. Sesuk alarm empan dipaten sih. 5 menit Tuhan. Tuhan kalah sama 5 menit. Jari ini Indonesia pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Lah kita pulihnya yomboh engko kapan? Bangkitnya yomboh kapan? Apakah ini anak Tuhan yang sesungguhnya? Haleluya. Malam hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Yang saya kasih tema enggak jauh-jauh dari tema kita kemerdekaan RI, pulih, bangkit, merdeka. Loh wis lali le. Pulih, bangkit dan merdeka. Yeremia 29 ayatnya yang ke-7. Yeremia 29 ayatnya yang ke-7 saya akan bacakan untuk kita semua. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Amin. Amin. Sing amin ndi ora nek sing amin nih. Bapak Ibu mau diberkati? Loh, mau berdoa? Sing amin ini banter ada, sing gak amin luwih akeh. Nah, 77 tahun besok Indonesia merdeka dari penjajahan yang katanya penjajahannya bangsa Eropa dan juga Jepang. Bener kakak-kakak yang masih sekolah, Indonesia dijajah Eropa dan Jepang, bener? Sing sek sekolah ndi to ora nek suarane? Wah, kulino nang sekolah niki turu ae iki. Wah, ndak ya. 77 tahun Indonesia merdeka dari penjajahan Jepang dan juga Eropa. Nah, selama hampir 77 tahun ini juga Indonesia mengalami banyak peristiwa ya toh. Mulai dari setelah merdeka ape dijajah neh. Setelah merdeka arepe ambruk neh. Akhirnya ada beberapa kota atau sekarang jadi satu negara yang lepas dari Indonesia. Itu bisa saja terjadi, bisa. Kenapa? Yang di dunia ini tidak ada yang abadi kecuali kasih Tuhan kepada kita semua. Nah, Yesaya, kitab Yesaya ini, Yesaya 29 ayat 7 ini dituliskan oleh Yesaya kepada siapa? Ayo, sing wis kerep maca Alkitab ayo ngerti. Oh, Yeremia, maaf. Kitabnya Yeremia ini ditulis kepada siapa? Siapa? Loh, padahal ndure enek loh. Yeremia ditulis kepada orang Israel yang pada waktu itu sedang ada di masa pembuangan ke Babel. Nah, bukan cuma Indonesia yang pernah dijajah, Israel juga pernah, ya toh. Selain mereka dibuang ke Babel, ada juga mereka selama 400 sekian tahun di Mesir, mereka dijajah, Bapak Ibu Saudara. Ya toh. Apa yang dirasakan ketika kita sedang dijajah? Yang umurnya sudah lebih dari 77 ada? Lebih dari 77. Wah, puji Tuhan, berarti di sini semuanya dilahirkan setelah Indonesia merdeka. Yang sudah pernah merasakan penjajahan berarti enggak ada ya? Wah, berarti di sini semuanya manusia-manusia yang merdeka dari jajahan dunia. Amin. Dari penjajahan dosa gimana? Harusnya juga sudah merdeka. Kalau dibilang masih bermain di situ berarti wis wayahe tangio. Wis awan ayu kanca padha tangis ora wayahe dolanan karo dosa. Ya toh. Nah, ketika orang Israel ada di Babel, mereka dibuang, mereka dijajah. Yesaya ini bukan kok bilang lawanlah mereka. Kamu berusaha keluar dari sana, dari tempat di mana kamu dijajah, keluar. Apakah seperti itu? Tidak, tetapi Yeremia di sini dia bilang usahakanlah kesejahteraan kota kemana aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Bapak Ibu yang rumahnya Karanganyar boleh angkat tangan. Karanganyar Barat dan Timur. Karanganyar Barat dan Timur. Yang rumahnya Modangan, Karisidenan Modangan.
yang rumahnya Penataran. Ndi? Oh ada. Yang rumahnya Palulo. Yung Dewi Yung. Yang rumahnya Pacuh. Ada. Yang rumahnya Nglegok. Yang rumahnya di luar kawasan wisata Nglegok dan sekitarnya. Wah enek. Kabupaten Blitar. Abet lu buka kabupaten atau kota Abet? Kau masih kabupaten ya? Yang di Kabupaten Blitar boleh angkat tangan? Loh laliannya neng kota ya? Nah Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu sudah berperan untuk kota, untuk tempat di mana Bapak Ibu sudah dibuang? Sudah pernah berdoa untuknya? Sudah pernah berdoa untuk Karanganyar? Sudah pernah berdoa untuk Blitar? Sudah berdoa untuk Indonesia? Ya tapi dungannya kok ora dirungokne Gusti? Belum saatnya. Oke. Waktu Tuhan pasti yang terbaik katanya ya. Kita yakin dan percaya waktu Tuhan yang terbaik. Tetapi kadang-kadang kenapa doa kita tidak didengar? Ada beberapa alasannya Bapak Ibu. Nah, tapi sebelum ke sana saya mau bilang, dimanapun kita ditempatkan Tuhan gak gabut. Bukan karena Tuhan gabut terus Tuhan menempatkan kita di Karanganyar. Bukan karena Tuhan kurang kerjaan Tuhan naruh kita di Indonesia. Bukan karena Tuhan gak punya kerjaan kita ditaruh di Blitar. Bukan karena kurang kerjaan Tuhan menciptakan kita ada di dunia ini. Tapi kita yakin dan percaya kalau Tuhan itu punya satu rencana yang indah, punya satu rencana yang pasti nanti akan digenapi untuk kita. Sekarang pertanyaannya, apakah kita mau manut sama Gusti untuk melengkapi rencana Tuhan yang sudah direncanakan bagi hidup kita? Mau? Siap? Nah kalau siap berarti sekarang kita akan berdoa. Gimana sih caranya supaya kita bisa jadi berkat, kita bisa berdampak untuk lingkungan sekitar kita, yang sekarang terkhususnya untuk Karanganyar, untuk Modangan, Penataran, untuk Blitar, atau untuk kota-kota di mana Bapak Ibu sekarang boleh ada. Gitu. Kan tadi kita sudah yakin dan percaya kalau Tuhan punya rencana ketika Tuhan menempatkan kita dimanapun. Poin yang pertama, tapi sebelumnya, sebelum ke sana, saya lupa. Ini untuk semuanya, ini untuk semuanya. Yang bisa menghafalkan dan ngomong nih teks proklamasi yang tadi sudah kita dengar, bisa maju nanti ada hadiahnya juga. Yang berani dan yang mau maju, teks proklamasi Indonesia. Maju, ada hadiahnya Bapak Ibu. Biasanya kan kayak lomba neng Karang Taruna setiap maju ada hadiahnya. Sekarang juga kalau Bapak Ibu Saudara mau maju tak kasih hadiah. Teks proklamasi 5 4 3 2 1. Enggak ada yang berani. Apa renek sing hafal? Enggak ada yang hafal? Bayu lah enggak hafal, yuk kita baca bareng-bareng yuk. Proklamasi 1 2 3. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta 17 Agustus tahun 1945 atas nama bangsa Indonesia Soekarno. Sebelum teks proklamasi ini dibuat ada banyak sekali prosesnya. Nah, ketika kita mau berdampak, ketika kita mau jadi berkat untuk lingkungan kita, kita juga harus berproses. Gimana caranya? Yang pertama kita harus memiliki pertobatan atau kita mau bertobat. Yosua pasalnya yang ke-7 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-5. Dosa dan hukuman akan. Tetapi orang Israel berubah setia dengan mengambil barang-barang yang dikhususkan itu, karena Akan bin Karmi bin Zabdi bin Zerah dari suku Yehuda mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Yosua menyuruh orang dari Yeriko ke Ai yang letaknya dekat Bet Awen di sebelah timur Betel, dan berkata kepada mereka demikian,
Pergilah ke sana dan intailah negeri itu, maka pergilah orang-orang itu ke sana dan mengintai kota Ai. Kemudian kembalilah mereka kepada Yosua dan berkata kepadanya, tidak usah seluruh bangsa itu pergi, biarlah kira-kira 2 atau 3 ribu orang pergi untuk menggempur Ai itu, dan janganlah kau susahkan seluruh bangsa itu dengan berjalan ke sana, sebab orang-orang di sana sedikit saja. Ayat 4, maka berangkatlah kira-kira 3 ribu orang dari bangsa itu ke sana, tetapi mereka melarikan diri di depan orang-orang Ai, sebab orang-orang Ai menewaskan kira-kira 36 orang dari mereka. Orang-orang Israel itu dikejar dari depan pintu gerbang kota itu sampai ke Shebarim dan dipukul kalah di lereng. Lalu tawarlah hati bangsa itu amat sangat. Dalam perjalanan bangsa Israel, sebelum bangsa Israel merdeka, menguasai kota-kota, menguasai tanah perjanjian yang sudah dijanjikan Tuhan, mereka juga masih berproses. Ya toh Bapak Ibu. Prosesnya apa? Yaitu tadi, mereka harus mengalahkan segala orang yang menempati tanah Kanaan itu dulu. Kudu mbabati dhisik, baru nanti akhirnya bangsa Israel bisa menikmati kebebasannya, ya toh. Kayak bangsa Indonesia. Sebelum bangsa Indonesia merasakan kemenangan, kemerdekaan, harus ada yang namanya perjuangan. Ya toh. Harus ada yang namanya perang. Harus ada yang namanya apalagi? Ditusuk dari belakang. Nah, itu hal-hal yang harus dialami bangsa Indonesia dan juga orang Israel pada saat mereka mengusahakan kemerdekaan mereka. Nah, sekarang pertanyaannya, ketika kita mau jadi berkat, ketika kita berdoa, ketika kita sudah berusaha menjadi berkat di lingkungan sekitar kita, apakah selalu berhasil? Apakah 100% apa yang kita doakan selalu dijawab sama Tuhan? Apakah yang kita pengen, Tuhan, aku berdoa untuk keselamatan Modangan, untuk keselamatan Blitar, apakah sama Tuhan langsung dijawab mak ceting? Bim salah bim jadi apa? Prok prok prok. Enggak seperti itu Bapak Saudara ya. Terkadang kita sudah berdoa, berdoanya bukan cuma 1 kali, 2 kali, 1 minggu, 2 minggu, 1 tahun, 2 tahun, tetapi bertahun-tahun, bahkan berpuluh-puluh tahun kita berdoa untuk lingkungan kita. Tapi nyapo kok sampai saiki panggah orang dijawab. Nah, mungkin itu jawabannya Tuhan nanti. Tapi bisa saja ketika kita berdoa kita masih menyimpan sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Akan ini siapa toh? Dia ini salah seorang dari keturunannya Yehuda. Orang biasa, orang Israel. Ketika mereka menggempur kota Ai, sebelum menggempur kota Ai sudah dibilang, jangan mengambil barang-barang yang dikhususkan untuk Tuhan. Jangan kamu mengambil barang-barang emas, baju, tapi harus dimusnahkan semuanya, dibakar habis. Beberapa barang dikhususkan untuk rumah Tuhan. Tetapi yang dilakukan akan apa? Diambilnya beberapa helai baju, beberapa perhiasan kalau sekarang, disimpan, dipek dewe. Ketika si Akan ini melakukan hal yang demikian, mungkin dia berpikir, nggak bakal ketahuan, ya toh. Lah orang nek sing ngerti lah aku berbuat demikian. Kalau aku berbuat dosa, berbuat salah yang ini, nggak akan ada orang yang mengerti, nggak akan ada yang cari tahu juga, nggak mungkin. Tetapi Tuhan tahu. Ketika kita melakukan satu kesalahan, Tuhan tahu, walaupun orang nggak tahu. Ketika kita berbuat kesalahan di tempat yang paling tersembunyi pun, Tuhan tahu Bapak Ibu. Nah, maka dari itu kenapa tuh kok sampai sekarang aku berdoa bagi Indonesia kok orang nggak selalu dikabulkan sama Tuhan ya? Aku berdoa untuk keselamatan Indonesia, tapi sampai sekarang kenapa ya kok doaku belum dijawab? Nah, mungkin saja kita masih seperti Akan. Ketika kita datang sama Tuhan, kita masih gembol dosa di belakang kita Bapak Ibu. Nah enggak apa-apa lah, ngapusi titik lah, iri hati sedikit enggak apa-apa lah.
Aku sakit hati karo kae tapi aku bangga berdoa ra apa-apa lah. Nah, ketika kita bilang enggak apa-apa lah itu, di situ kita sedang mendukakan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan enggak mau ketika kita datang sama Tuhan kita datangnya syukur. Nah, ibu-ibu yang mau tampil aja dandannya dari jam berapa, Bu? Jam 2. Padahal minta maaf, tampilnya ora sampai 10 menit, ya toh? Yes. Adik-adik sekolah minggu dari jam berapa? Jam 2 juga. Jam 3. Nah, kalau kita mau menampilkan sesuatu yang terbaik aja dandani sawi. Untung ra pacaran. Biasanya lah apa metu pacaran ngedet pacarnya teko sik ya yang 5 menit ya yang 5 menit kali. Sik ya yang 5 menit kas 5 menit kas. Memberikan yang terbaik untuk manusia. Tetapi ketika kita datang sama Tuhan, lah rapopo lah. Aku sik jengkel karo mama, rapopo lah doa-doa. Sing penting kan teko. Sing penting disawang mama papa enek. Nah, terkadang kita menyepelekan hal yang demikian Bapak Ibu. Seperti akan ini. Enggak akan ada yang tahu kalau aku ngambil barang-barang yang dikhususkan. Kenapa? Karena orang Israel pada waktu itu banyak. Barang-barangnya juga banyak. Kalau aku ambil dikit enggak masalah. Tetapi kenapa? Kok orang Israel sampai kalah? Karena dosa yang diperbuat akan itu mendukakan hati Tuhan. Maka Tuhan membiarkan orang Israel dikalahkan oleh orang-orang Ai. Nanti kalau Bapak Ibu Saudara baca, kota Yeriko itu besar nggih? Besar, tapi orang Israel bisa mengalahkannya karena Tuhan beserta dengan orang Israel. Sedangkan kota Ai ini 2 kali lebih kecil daripada Yeriko. Bisa dibilang kota Ai ini cuma setengahnya kota Yeriko. Tetapi kenapa bangsa Israel bisa kalah? Karena mereka sedang tidak baik-baik saja. Sedang ada dosa yang terjadi di tengah-tengah bangsa Israel. Walaupun cuma 1 orang yang berbuat, tetapi dampaknya ke sekitar. Nah, terkadang kita juga mikir enggak apa-apa lah. Kan aku bukan pelayan Tuhan. Kan aku enggak melayani di panggung di depan. Enggak ketok, enggak apa-apa aku berbuat dosa. Tapi pemikiran yang demikian ini sama kayak akan. Kita berbuat dosa di sana, tapi dampaknya sampai kemana-mana Bapak Ibu. Nah, jadi itu yang pertama. Bagaimana supaya kita bisa jadi berkat bagi lingkungan kita? Miliki pertobatannya sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Yang kedua, bagaimana supaya kita bisa jadi berkat untuk lingkungan sekitar kita, bagi Indonesia, bagi Karanganyar, bagi Blitar. Kak, enggak bisa Kak. Wah bisa. Yang kedua adalah jangan berhenti berbuat atau kita enggak boleh menyerah. Yosua pasalnya yang ke-8 ayatnya yang ke-18 sampai ayatnya yang ke-22. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, acungkanlah lembing yang ada di tanganmu ke arah Ai, sebab aku menyerahkan kota itu ke dalam tanganmu. Maka Yosua mengacungkan lembing yang di tangannya ke arah kota itu. Ketika diacungkannya tangannya, maka segeralah bangun orang-orang yang bersembunyi itu dari tempatnya. Mereka berlari memasuki kota, merebutnya, lalu segera membakar kota itu. Ketika orang Ai berpaling menoleh ke belakang, tampaklah asap kota itu naik membumbung ke langit. Mereka tidak sempat melarikan diri kemanapun juga, sebab rakyat yang tadinya lari ke padang gurun berbalik melawan pengejar-pengejarnya. Ketika Yosua dan seluruh Israel melihat bahwa orang-orang yang bersembunyi itu telah merebut kota dan bahwa asap kota itu telah naik membumbung, berbaliklah mereka lalu menewaskan orang-orang Ai. Sementara itu juga keluar orang-orang Israel yang lain dari dalam kota menyerbu orang-orang Ai sehingga terjepit di tengah-tengah orang Israel itu, yang ini dari sini dan yang itu dari sana. Orang-orang Ai ditewaskan sehingga seorang pun dari mereka tidak ada yang dibiarkan terlepas atau luput. Bapak Ibu sudah berapa lama berdoa untuk Indonesia? Sudah berapa lama berdoa untuk kota Kabupaten Blitar? Sudah berapa lama berdoa untuk Karanganyar? Berapa lama? Setahun? 5 tahun? 10 tahun? 15 tahun? 20 tahun? Lebih? Kenapa kok enggak menyerah saja?
Kenapa kok nggak menyerah aja? Kan doanya sampai saya kira dijawab. Apakah sudah 100% orang Blitar percaya Tuhan? Belum. Apakah sudah 100% orang Karanganyar Barat dan Timur mengenal Tuhan? Belum. Kalau kita menyerah, kalau kita berhenti di sini sekarang, siapa lagi yang akan memberitakannya untuk mereka, Bapak Ibu? Maka dari itu janganlah kita menyerah. Jangan kita berhenti, wah aku pernah memberitakan kepada si dia tapi gagal. Ya wes lah, berarti memang rencana Tuhan aku bukan jadi seorang penyampai Injil kepada orang lain. Nah, jangan demikian. Kita lihat perjuangan bangsa Israel ini melawan kota Ai bukan cuma 1 kali, tapi minimal 2 kali. Yang pertama mereka kalah, kenapa? Karena belum ada pertobatan di sana, karena masih ada dosa yang disimpan di sana. Tetapi setelah mereka membereskan diri mereka dengan Allah, dengan Tuhan, mereka enggak menyerah. Terus enggak apa-apa lah kota Ai, biarkan aja kita lewat aja. Tetapi Yosua dan orang Israel yang ada di sana, mereka kembali lagi. Kenapa? Karena saat ini Tuhan sudah bersama dengan mereka. Maka dari itu kemenangan ada di tangan orang Israel, karena mereka sudah bertobat. Mereka mengundang Tuhan ke kehidupan mereka. Mereka mengajak Tuhan untuk berperang. Akhirnya Tuhan tidak membiarkan mereka sendiri. Ya toh? Jadi saat ini yang masih merasa sendiri, berdoa sama Tuhan, Tuhan aku rasanya dewi ya Tuhan. Berarti Bapak Ibu baper. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun, sepersekian detik pun gak pernah ditinggalkan kita oleh Tuhan. Dia akan selalu ada untuk kita. Tinggal sekarang gimana kita meresponnya. Apakah kita merespon, oh sing diomongne kae panggah ngono ae. Mosok ya Tuhan nenek terus neng kene. Tuhan selalu ada bersama-sama dengan orang-orang yang takut dan setia kepadanya. Maka dari itu ayo kita setia sama Tuhan. Ayo kita sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Supaya ketika kita berdoa, ketika kita minta, Tuhan aku minta keselamatan kotaku. Aku minta keselamatan lingkunganku Tuhan. Aku minta keselamatan RT ku sih Tuhan. Atau aku minta tetangga-tetanggaku yang di sekeliling rumahku Tuhan. Jangan kita ketika kita sudah 1-2 kali berdoa belum dijawab kita menyerah. Kalau kita menyerah sama kayak renungan saya yang kemarin, sebelum berperang kita sudah kalah. Nah, jangan seperti itu. Tetapi ayolah kita memiliki hati yang jangan dikeraskan. Kalau memang kita sedang berdosa, kita sedang melakukan kesalahan, minta ampun sama Tuhan. Tuhan ini loh Tuhan dosaku, ini kesalahanku Tuhan. Terus yang kedua, jangan menyerah. Karena ketika kita tidak menyerah, Tuhan yang akan berperang bersama dengan kita. Nah, setelah ini kita akan berdoa. Sebelum berdoa seperti biasa. Biasanya mama doa di sini kan gitu. Kita mengaku dosa kita dulu sama Tuhan. Tuhan, hari ini aku berkata-kata yang enggak sesuai dengan firman-Mu. Aku sudah melakukan sesuatu yang tidak berkenan kepadamu. Mungkin aku sudah memikirkan hal-hal yang tidak berkenan Tuhan. Sebelum aku berdoa untuk keselamatan bangsaku, ampuni aku dulu Tuhan. Kenapa? Supaya ketika kita datang kepada Tuhan, kita layak. Karena ketika kita tidak minta ampun sama Tuhan, kalau Bapak Ibu Saudara nanti baca, si Akan dan keluarganya hukumannya mati. Mereka dilempari batu sampai mati. Kenapa? Ya karena keberdosaannya itu dan karena dia enggak bertobat. Nah, sekarang pilihannya ada di tangan kita masing-masing. Apakah kita mau bertobat dan menyerahkan diri kita sama Tuhan, atau kita tetap mengeraskan hati, mengeraskan jiwa kita. Yang penting aku senang. Dan akhirnya kita akan menerima hukuman itu. Nah, pertobatan adalah awal dari pemulihan. Mungkin kita sempat berpikir ya, ini bukan tugas dan tanggung jawab saya. Keselamatan bangsa ini bukan tugas dan tanggung jawab saya. Apa yang terjadi di bangsa ini bukan tugas dan tanggung jawab saya. Tetapi mari mulai saat ini kita memiliki rasa memiliki bangsa ini. Karena kalau kita memiliki pasti kita sing memiliki berarti mek Pak Muji tok. Kalau kita memiliki kita pasti menjaga, dirawat ya toh. Nah, maka dari itu mulai sekarang mari kalau kita berdoa jangan lagi berdoa untuk diri kita sendiri.
Kita berdoa untuk lingkungan kita berdoa untuk pemerintahan kita, untuk kebangkitan bangsa ini dalam berbagai sektor. Dan biarlah mulai malam hari ini kita lebih giat dalam berdoa supaya kita melihat jawaban Tuhan dalam hidup kita. Mari saya berikan waktu kepada Bapak Ibu Saudara untuk menutup Alkitabnya, menutup buku catatannya. Kita tutup mata kita. Kita bilang sama Tuhan, Tuhan, mulai malam ini aku mau mengambil tanggung jawab atas bangsaku. Keselamatan bangsaku ada di tanganku juga. Kesejahteraan kotaku, kesejahteraan lingkunganku ada di tanganku. Ketika aku mau berdoa, Engkau Tuhan yang akan turun tangan. Maka dari itu, mari kita bersama-sama menyerahkan bangsa kita, menyerahkan lingkungan kita kepada Tuhan, supaya Tuhan juga turut campur tangan dalam kehidupan kebangsaan kita dan juga lingkungan kita. Mari seluruh pelayan-pelayan kita akan maju ke depan membawa bendera yang sudah dipersiapkan. Kita akan berdoa syafaat bagi bangsa. Mari seluruh pelayan-pelayan dengan langkah agak cepat untuk ke depan. Jemaat kami undang untuk berdiri bersama-sama. Kita akan memberkati bangsa kita. Kita akan memberkati Indonesia. Kita akan gerakan bangsa ini sehingga pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat akan benar-benar terjadi di negeri dan bangsa ini. Satu hati kami meminta di hadapan-Mu ya Allah yang hidup. Pulihkanlah negeri kami. Berikan hikmat bagi pemimpin-pemimpin kami. Kami menyadari Tuhan bahwa hati-Mu ada di negeri ini. Kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu ampunilah, oleh anugerah-Mu pulihkanlah Tuhan, pulihkan Bapa, pulihkan kembalikan bangsa kami kepadamu Tuhan, pulihkan, ampunilah bangsa kami dan pulihkan kembali negeri kami. Bapak Ibu yang membawa bendera boleh diangkat tangan di tangan kanan, yang tidak membawa angkat tanganmu. Pulihkan Bapa, pulihkan
Bapak Ibu saya minta angkat tangan. Indonesia ada di dalam kedua belah tangan-Mu. Dan kita tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Kesempatan umur 77 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Kita mau persembahkan Indonesia ke dalam tangan Tuhan. Mari kita angkat tangan kita dan kita mau berdoa buat Indonesia. Kami persembahkan Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai ke Pulau Rote, dari metropolitan sampai ke pelosok-pelosok, bahkan pulau terluar sekalipun. Kami percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Indonesia ada di dalam rencana Tuhan. Indonesia ada di dalam rancangan Tuhan. Itu sebabnya sebagai orang percaya pada malam hari ini kami mengangkat tangan kami dan kami persembahkan Indonesia ke dalam tangan-Mu. Selamatkan Indonesia, pulihkan Indonesia, berkati Indonesia. Semua kami percaya dan kami yakin doa orang benar besar kuasanya. Itu sebabnya pada malam hari ini dengar doa kami. Kami meminta kepada Tuhan. Kami berterima kasih kalau kami dilahirkan di Indonesia. Kami ada di Indonesia. Kami dibesarkan di Indonesia. Kami dipelihara di Indonesia. Itu sebabnya rasa cinta kami kepada Indonesia kami persembahkan ke dalam tangan-Mu. Berkati pemimpin kami, Bapak Jokowi, Bapak Presiden yang kami cintai, bersama dengan wakil. Ke dalam tangan-Mu kami persembahkan Bapak Joko Widodo, ke dalam tangan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati beliau, jaga beliau, jamah beliau, agar lewat kepemimpinannya Indonesia dibawa selangkah lebih maju lagi. Kami berdoa dan kami persembahkan sekali lagi ke dalam tangan-Mu, Bapak Presiden dan Wakil, seluruh staf menteri. Kami berdoa buat polisi dan tentara. Kami berdoa Tuhan buat DPR, MPR. Kami menyerahkan gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, kepala desa, RT, RW. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Terima mereka Tuhan. Engkau berperkara dengan mereka Tuhan. Dan selamatkan mereka. Kami percaya Tuhan Allah yang luar biasa. Amin. Kami angkat Karanganyar Barat dan Timur. Dalam nama Yesus. Kami taruh ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus. Kami percaya bahwa kami akan melihat Karanganyar Barat dan Timur diselamatkan untuk Tuhan. Kami berdoa di dalam nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkati, pertanian diberkati, semua usaha diberkati oleh Tuhan. Modangan, Ngelego, Blitar, Jawa Timur diberkati oleh Tuhan. Terpuji nama-Mu kekal untuk selama-lamanya. Kami percaya Tuhan dengar doa dan seruan kami. Kami sudah berdoa buat bangsa kami Indonesia dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapak Ibu yang punya HP, dinyalakan flashnya, kita sama-sama katakan. Satu nusa, satu bangsa, satu bangsa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bangsa kita bela bersama. Merdeka, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk kembali.
Kemuliaan hanya bagi Tuhan, amin. Jangan berhenti untuk berdoa, karena Indonesia ada di hati Tuhan. Kita percaya ada rencana luar biasa dan hebat yang ada di bangsa ini. Saudara dan saya menjadi bagian di dalamnya. Mari saya ajak Bapak Ibu Saudara kita bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah ucapan syukur memperingati 77 tahun kemerdekaan Indonesia. Hamba-Mu mengangkat tangan dan bersyukur. Kami tahu bahwa kami ada di dalam genggaman tangan kasih sayang Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna bagi kami. Terima kasih buat Bapak izinkan kami melakukan ibadah ucapan syukur untuk kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77. Kami percaya bahwa Tuhan punya rencana buat Indonesia lewat gereja di tempat ini, lewat seluruh jemaat Tuhan. Semua yang sudah kami korbankan, apapun bentuknya, Tuhan tolong dan Tuhan memberkati. Kami berdoa sebelum kami pulang, kami akan menikmati berkat-berkat jasmani. Tuhan, Engkau akan memberkati dan kuduskan dalam kebenaran firman-Mu, agar pada saat kami makan dan kami minum, kami mendapatkan kekuatan yang datang daripada Tuhan. Terpuji nama-Mu kekal untuk selama-lamanya. Mari kita angkat tangan kita ke atas dan kita terima berkat Tuhan. Dan sekarang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, akhir dari ibadah kita pada saat malam hari ini, mari kita akan pulang ke rumah kita masing-masing dengan membawa pulang berkat, yaitu berkat damai sejahtera, berkat sukacita yang telah dikerjakan oleh kekuatan kuasa Roh Kudus, boleh turun menyertai serta memberkati kita semua mulai saat malam hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali kali yang kedua. Pulanglah dengan membawa pulang berkat, baik rohani maupun jasmani, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya berkata bersama, amin. Merdeka! Merdeka!